Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Mas Mansuri, tadi kalau kita lihat memang Anda mengatakan yang paling penting memang saat ini adalah pengawasan. Tapi kita lihat memang salah satu hal lain yang adalah edukasi kepada para petani juga untuk mereka mau kembali menanam bawang putih ini. Nah, Anda melihatnya bahwa harapan ataupun pemerintah yang Anda inginkan, upaya pemerintah apa lagi? Begini, harus tulus ya dari Kementerian Pertanian, dari pemerintah ini harus tulus melakukan program jangka panjang dalam rangka bawang putih ini bisa kembali berjaya di negeri ini. Negeri kita luas ya, kalau petani kita banyak. Kalau seumpama ini bisa dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, kami punya keyakinan bahwa banyak tenaga kerja baru yang akan diserap di pertanian bawang. Memang harus banyak berkorban di awal, karena tadi disampaikan bahwa kita sudah lama tertidur lelap nih. Dari sejak sekitar 20 tahun kita sudah tertidur ya. Maka yang harus dilakukan adalah pemerintah bersama-sama dengan semua pihak. Jangan berpikir sendiri, karena kalau kita keroyokan ya, persoalan pertanian, persoalan pangan ini akan bisa diselesaikan. Contoh, saya bisa sampaikan, jika banyak universitas kita libatkan ya untuk membangun satu pembibitan baru ya, varietas baru yang cocok dengan pertanian kita, bawang putih. Kami punya keyakinan anak negeri kita itu, putra-putri terbaik kita ini akan bisa mendapatkan benih-benih yang berkualitas, yang cocok dengan tanah di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, libatkan BUMN untuk mengeluarkan CSR-nya, bisa membantu petani-petani kita. Petani-petani kita hanya butuh sentuhan aja, butuh pendampingan, butuh permodalan, butuh subsidi pupuk, butuh subsidi tadi yang hasil karya-karya anak negeri. Kalau itu bisa bersama-sama bergotong royong ya, Kementerian Pertanian menghimpun semua kekuatan yang ada, SDM yang ada, kami punya keyakinan kalau ini dengan sungguh-sungguh niatannya, kami punya keyakinan kita bisa berjaya lagi. Kita bisa berjaya lagi. Oke, nah kita lihat, kita minta pendapat dari petani bawang putih ini sendiri. Ada Pak Minardi. Selamat malam Pak Minardi. Selamat malam Pak Minardi. Ya, malam. Ya Pak, ini kalau Anda melihat bahwa sekarang kita tahu harga bawang putih begitu tinggi, tapi ada juga mengatakan bahwa nampaknya petani bawang putih saat ini masih tertidur dan harus dibangunkan lagi supaya bawang putih lokal kita pun tidak kalah dengan bawang putih impor. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Kami bukan tertidur sebetulnya. Nah, pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa kami tetap akan akan mengembangkan bawang putih. Nah, cuma mungkin yang faktor yang paling kenapa bawang putih sembalun itu sekarang tidak begitu berkembang. Nah, yang pertama tahun 93 itu kan sudah mulai masuk bawang putih impor. Nah, sehingga dengan terjadinya hal seperti itu, kami juga dari petani kan ya mau tidak mau akan memilih komoditi-komoditi yang bisa dipasarkan secara luas. Nah, kemudian dengan produktivitas yang menurut kami sangat tinggi bawang putih pada tahun 80-an sampai 90-an tersebut, maka bawang putih kita mulai dari tahun 93-an itu sudah tidak bisa lagi menyeberang pulau lah istilah kami. Kalau dulu kan kemana-mana, bahkan ke Jakarta, ke Sulawesi, itu bawang putih Sangga Sembalun itu bisa dijual kemana-mana. Nah, kan tetapi dengan adanya bawang impor, termasuk kami lah yang kena imbas dari bawang impor tersebut. Nah, itu faktor-faktor utamanya. Oke, nah Pak Minardi, tadi kita lihat memang begitu banyak faktor-faktor yang akhirnya bisa membuat begitu para petani bawang putih ini akhirnya beralih lebih baik mencari ladang ataupun tanaman yang lain dibandingkan dengan bawang putih, di mana salah satunya adalah lahan dan belum lagi harga yang tertekan tadi. Nah, ini apa harapan Anda kepada pemerintah tentunya terkait dengan sebagai petani bawang putih dengan harga ataupun hal-hal lainnya? Mungkin harapan kami yang paling besar adalah kami tetap akan bertani bawang putih, karena bagaimanapun bawang putih itu punya kelebihan-kelebihan. Yang pertama, kelebihannya bawang putih itu bisa kita simpan sampai
1 tahun. Dibandingkan dengan komoditi lain, memang mungkin harganya pada saat panen, pada saat-saat tertentu bisa lebih tinggi dari bawang putih. Akan tetapi tidak bisa seperti bawang putih, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk kebutuhan 1 tahun begitu. Nah, kemudian yang lain mungkin perlu juga kami sampaikan bahwa tangga sembalun atau paritas tangga sembalun itu sampai sekarang masih dikembangkan di Sembalun. Akan tetapi kalau kami lihat dari potensi lahan kita, untuk lahan sawah yang ada di Sembalun sebanyak 1.300 hektar, kemudian ditambah dengan lahan kering yang juga potensi untuk pengembangan bawang putih kurang lebih sekitar 4.000 hektar. Nah, sehingga kalau total dijumlahkan lahan Sembalun itu kurang lebih sekitar 5.300 hektar, itu yang bisa dikembangkan untuk bawang putih. Nah, kemudian barangkali yang perlu kami, yang sangat kami harapkan bahwa dengan adanya pola tanam di Sembalun, mungkin salah satu daerah kami punya potensi yaitu tentang musim, bahwa bawang putih di Sembalun itu bisa ditanam pada musim kemarau. Artinya, kalau pada saat hujan kami memang menanam padi merah yang umurnya 5-6 bulan. Nah, sehingga setelah padi kami biasanya menanam bawang putih. Nah, sehingga dari panenan tersebut kami bisa menyiapkan bibit untuk diri sendiri, bahkan untuk bibit daerah lain begitu. Baik, terima kasih Pak Aminardi telah bergabung bersama kami tadi. Mas Dwi, kalau kita lihat memang para petani ini nampaknya membutuhkan apa yang kita katakan tadi, seperti pendampingan dari pemerintah, tadi juga ada edukasi, dukungan, lahan juga, dan juga bibit. Kadang kalau kita lihat memang cuaca di Indonesia ini kan ya bisa dibilang memang kita ada 2 cuaca, tapi kadang tidak terlalu tepat dengan ininya. Nah, Anda melihat dengan adanya harapan yang disampaikan ini dan keinginan, Anda melihat optimiskah bahwa swasembada bawang putih untuk 2033 ini bisa tercapai? Oh, saya sangat optimis kalau dari sisi itu. Karena apa? Yang pertama harus kita lakukan tadi identifikasi lagi lah. Identifikasi petani-petani mana yang dulu menanam bawang putih, lahan-lahan mana yang dulu ditanami. Kita pernah punya lahan hampir 30.000 hektar yang ditanami bawang putih. Sekarang hanya 1.500 sampai 2.500. Kan identifikasi dulu lahan-lahannya. Lalu yang kedua, hal yang menarik sebenarnya yang merubah persepsi, yang memutar balikkan persepsi selama ini, bawang putih sebenarnya bisa ditanam di dataran rendah, tidak mesti di dataran tinggi. Nah, ada beberapa varietas bawang putih dataran rendah yang ada varietas Bagor, ada Sanur, di Sanur ada, lalu Jati Barang dan sebagainya yang bisa dikembangkan di dataran rendah. Kalau di dataran rendah sangat luas, kita mau nyari 50.000 hektar dengan segera dapat. Nah, memang Kementerian Pertanian sudah melakukan juga sebenarnya upaya tersebut. Tahun lalu Kementerian Pertanian menganggarkan beberapa miliar untuk mensupport 1.000 hektar pertanaman bawang putih. Setiap hektar mendapat bantuan 30 juta. Tapi nggak jalan juga. Jadi ini persoalannya, nggak jalannya ini kenapa? Itu kan persoalannya kan. Karena tadi kita sudah 20 tahun tidak, lalu identifikasinya mungkin kurang tepat. Padahal saat ini saat yang sesungguhnya sangat tepat kita mengembangkan bawang putih lagi. Karena apa? Harganya sudah relatif tinggi, relatif menguntungkan bagi petani. Jadi itu. Baik, terima kasih Mas Dwi dan juga Mas Mansuri. Ini nampaknya waktu kita. Terakhir, Mbak. Ayo belanja ke pasar tradisional. Ayo belanja ke pasar tradisional. Oke, baik, ini saatnya kita belanja ke pasar tradisional. Terima kasih Mas Mansuri dan juga Mas Dwi telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Liza Hasan mewakili Kevin Egan undur diri. Sampai jumpa. That's very real.